Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke wasiat 17. Wasiat 17 ini tentang adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalina." 4 hal yang termasuk bagian dari sunnahnya para rasul. Siapa masih ingat berapa jumlah rasul? Nabi ada berapa nabi? Ayo, berapa ibunda tersayang? Yang masih ingat? 124.000 nabi. Banyak Pak. Nabi. Kan ada nabi, ada rasul, ada nabi sekaligus rasul. Nabi 124.000, rasul 313. Nabi dan rasul yang ada di Quran dan Sunnah 25 orang. Jadi kalau rasul ada 313, berarti ini 4 hal yang sering diamalkan atau menjadi sunnahnya para rasul. Di antaranya berarti 25 nabi dan rasul ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Apa saja sunnah empat sunnah yang dilakukan oleh para rasul? Yang pertama al-haya'u. Sebetulnya ini panjang Pak, saya hampir mau ngetik semuanya, takut kayak kemarin 20 halaman. Jadi yang saya masukkan di ketikan ini hanya tentang al-haya saja. Jadi ada 4 sunnah rasul. Yang pertama al-haya, yang kedua at-ta'attur, yang ketiga as-siwaku, yang keempat an-nikahu. Apa itu al-haya? Al-haya itu adalah rasa malu. Rasa malu di makalah itu ada di bagian paling bawah, itu saya buat. Rasa malu itu termasuk bentuk kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Bahkan ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha 'azza wa jalla hayyun sittirun." Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha malu. Sitirun, dan Tuhan yang maha menutupi. Apa maksud Tuhan yang maha malu? Artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya rasa malu. Sitirun, maha menutupi. Artinya Allah ngajarin kita betapa pentingnya menutupi keburukan-keburukan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau saya mau nanya begini, ada perempuan pernah berzina, berarti dia sudah tidak perawan, mahkotanya sudah hilang. Kemudian ada laki-laki datang melamar. Perlu nggak nih perempuan menceritakan kepada laki-laki itu bahwa dia sudah tidak perawan? Ya. Kira-kira perlu nggak nih perempuan cerita ke laki-laki calon suaminya bahwa dia sudah tidak perawan? Gimana Bu? Perlu nggak kira-kira? Perlu? Tidak perlu. Hilangnya mahkota termasuk satu aib. Selama tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan orang yang berzina sama dia, berharap orang yang berzina sama dia menutup mulutnya, artinya Allah sampai detik itu sudah menutup segala aibnya. Kalau kita punya aib sudah ditutup oleh Allah, tidak perlu membukanya ke siapapun. Makanya hati-hati Pak, kalau curhat masalah aib jangan curhat sama manusia. Curhatlah itu sama Allah, diam saja sudah. Atau silakan curhat ke orang yang imannya tinggi, bisa menutup aib untuk mencarikan solusi.
Jadi kalau aib kita ditutup oleh Allah, jangan coba-coba buka. Atau aib orang lain yang ditutup oleh Allah, akhirnya kita buka. Imam Wasi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu pernah bilang, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya aib atau dosa kita punya aroma bau, ada nggak kira-kira yang mau duduk sama kita? Nggak bakal ada, Pak. Ini badan kita pasti bau sekali, Pak. Karena dosa kita banyak, aib kita banyak. Syekh Ali Jum'ah juga bilang, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang senang menutup aib orang lain, atau senang sibuk dengan aibnya sendiri daripada membongkar aib orang lain. Jadi itu pertama, rasa malu termasuk bagian dari iman, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Malu. Yang kedua, yang ketiga, malu ada dua macam. Pertama, malu sama Allah, dua, malu sama manusia. Apa contoh malu sama Allah? Contoh malu sama Allah, abis baru pengen bikin dosa nggak jadi. Dulu pernah ada kisah, Pak. Ada orang mau zina, udah perempuan udah buka baju, Pak, udah telanjang. Laki-lakinya juga sudah buka baju, udah hampir jatuh ke zina. Dia ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dia sadar itu, dia malu kepada Allah, maka dia lumuri badannya pakai kotoran. Akhirnya dia gak jadi zina. Rasa malu ke Allah ketika melakukan maksiat, menolak diri untuk melakukan maksiat, menjauh. Rasa malu kepada Allah juga kalau dipanggil azan, jangan anteng-anteng gae. Lah kita kan kesel juga, Pak. Umpama saya manggil orang yang kita panggil cuek bebek, Pak, padahal dengar. Kira-kira emosi itu naik darah. Berani-beraninya Allah manggil kita santai. Masa sesama manusia yang kesel? Ya harus begitu. Allah kalau manggil buru-buru, Pak. Buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil Allah nih. Lagi ngomong, ntar dulu ya, Tuhanku manggil. Elah, ntar aja saya sholat. Jawab aja, saya lebih butuh Tuhan ketimbang ngobrol sama kamu. Itu kan luar biasa. Ada aja di hati kita rasa itu, Pak. Yang ada Allah akan ngasih kita sesuatu yang kita minta aja belum. Bapak umpama punya hajat pengen beli motor, ya toh, tapi duit belum ada. Tapi panggilan Allah didatengin tuh. Allah kan Maha tahu. Tiba-tiba aja nanti bisa jadi ada yang ngasih motor. Butuh rumah, kayaknya nggak mungkin nih, gaji cuma 2,5 juta, 3 juta ngeredit rumah, DP 0%, tetap aja bulanan 7 juta. Ada juga kagak tuh DP 0%. Ada nggak DP 0% sekarang? Hah? Saya belum lihat sih. Tetap aja, setahu saya bayarnya tetap aja cicilannya di atas orang yang gaji 7 juta ke atas. Susah, coba latihan. Allah manggil, lari belupa. Siapa ya Allah? Di Mesir saya sering lihat orang kayak orang gila, Pak. Azan nih, hadir ya Allah, begitu. Dengar suara azan, hadir ya Allah, dijawab itu. Bukan kadang kan kalau kita ada azan, lapor jawab kita ya Allah lapor juga. Orang Mesir kan agak template memang. Cuma di situ tingkat keimanan yang luar biasa. Ada azan dia jawab hadir. Jadi kayak santri di absen sama guru, kan. Pernah sekali saya tertampar luar biasa sama sopir taksi, kan. Saya dapat tugas organisasi bidang konsumsi. Kalau orang Padang kan jago masak. Kebetulan saya disuruh konsumsi urusan masak. Di organisasi itu saya tanggung jawab masak, saya tanggung jawab beli bahan-bahan buat masak. Ke pasar lah kita berangkat.
Saya berangkat ke pasar jam 1:30. Belanja, terakhir saya beli es balok buat bikin es. Di jalan-jalan macet. Sekitar 8-9 menit lagi itu azan asar. Bunyilah azan, Pak. Allahu Akbar, kedengaran sama sopir, tapi jalan masih macet. Mau belok ke sana nggak bisa, sini nggak bisa. Itu sopir mukul setir, Pak. Jedak dipukul sama dia, kagetlah kita. VA saya bilang. Sopirnya cuma jawab, ad-dunya akalatna. Apa arti dunia akalatna? Ya Allah, Allah sudah manggil kita masih macet. Itu artinya kita sedang dimakan oleh dunia. Di depan kelihatan ada gang. Suara samar-samar azan kayaknya dari gang itu. Sopirnya bilang sama saya, ya beni, ana aiz lift, ana aiz salli, la anta mustaqbil inzil ma yaf'ash. Maka nanda Muhammad, saya mau belok, saya mau sholat. Kalau ente buru-buru, kamu saya turunkan di pinggir jalan, nggak usah bayar. Padahal argumentasinya udah cukup besar. Dibegitukan saya mati, Pak. Saya belajar, tapi yang gregetan ke masjid sopir taksi. Di pikiran saya, kenapa saya buru-buru? Di belakang ada es balok, Pak. Mesir kan panas ya. Ini es balok kalau kagak buru-buru ditaruh di freezer, di es balok cair. Tapi ngelihat beliau yang buru-buru ke masjid, saya udah bodo amat sama es balok. Cair dah. Saya beli lagi nggak masalah. Balik lagi saya ke pasar. Tapi ini ilmu luar biasa buat saya. Kalau Allah manggil buru-buru, penuhin panggilannya. Jadi itu termasuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi susah, Pak, ya Allah, Engkau lah yang maha kaya, ya Razak, ya Razak. Doanya memantap, sholat pun berantakan. Ngapain? Jadi besok, jangan besok, entar zuhur. Bila perlu langsung nih buktikan. Ada ajar, lari belum berubah. Hadir ya Allah. Labbaik ya Allah, labbaik. Bahkan memenuhi panggilan ya Allah. Sholat. Kalau berat sholat, bilang Pak dalam hati. Umpama nama saya ikram. Sholat gak berat, Kram. Gampang. Apa susahnya sih kamu jalan, Kram? Berangkat ke masjid sholat gak ngabisin waktu setengah jam, Kram. Berangkat. Lawan, Pak, lawan. Jangan sampai setan menang lawan kita. Itu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malu yang berkaitan dengan urusan sesama manusia. Apa contoh malu sesama manusia, Pak? Contoh, saya dengan Pak Khairil jauh lebih tua beliau dari saya. Saya harus punya adab dan rasa malu. Apa rasa malunya? Ketika saya berpapasan dengan beliau, saya berdosa jika tidak saya menegur beliau. Atau ketika saya duduk berhadapan dengan Pak Khairil, tiba-tiba dengan gagahnya mentang-mentang saya bos, saya duduk, saya lipat, saya punya kaki, sedangkan depan saya ada Pak Khairil. Di Mesir, Pak, duduk berhadapan, lipat kaki, ditampol Pak sama orang, dipukul sama orang. Kenapa? Karena itu termasuk hal yang tidak beradab. Ada orang lebih tua lewat depan kita selonong boy aja, Pak. Dibilangnya kita timsal. Jadi patung lu, Bos. Orang Mesir. Karena lewat kagak ngucap salam. Bahkan di Mesir kenal kagak kenal, Pak, salam itu udah biasa kita dengar. Naik angkot, saya di Mesir 12 tahun itu nggak pernah saya nggak dapat doa dari orang Mesir. Naik angkot, ada orang Mesir naik angkot, assalamualaikum. Saya emang nggak kenal. Tiba-tiba dia ngucap salam. Ketemu di warung, manggil pedagangnya bukan bang, assalamualaikum. Manggilnya pakai assalamualaikum, salam jawabnya. Lagi lewat naik motor ketemu orang Mesir, assalamualaikum.
Salam aja udah. Kenal enggak? Kenal. Saya pikir adat istiadat Mesir ini bisa saya bawa ke Indonesia, Pak. Ternyata kagak bisa. Coba aja, Pak, naik angkot salam di angkot. Yang ada dilihatin. Saya pernah soalnya kita biasa kemana-mana pakai gamis. Saya waktu itu ngajar di Darun Najah di pesantren pakai gamis. Mau ke Blok M, nama kita kebiasaan pakai gamis, pengen ke Blok M pakai. Udah kebiasaan, nggak kepikiran karena baru pulang, nggak kepikiran ada. Naik mobil 69 Pak, naik bis. Kebiasaan masuk bis ngucap salam, saya naik pakai gamis, pakai peci, naik 69 salam. Yang terjadi apa Pak? Minta sumbangan kali itu orang. Dijawab kagak, diliatin. Iya Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Itu termasuk malu sesama manusia. Begitu juga kita ketemu orang tua. Malu kita sama orang tua ketemu, cium tangan. Kalau orang tuanya masih hidup. Saya Pak, rumah saya, ini rumah saya. Ini rumah Buya, orang tua saya Pak. Karena buat saya beradab sama orang tua itu penting. Kemanapun saya ngajar, kalau saya lewat depan rumah Buya, haram hukumnya saya tidak belok. Bahkan ibu saya sempat bilang, kamu langsung aja nak jalan, nggak usah belok. Tapi buat saya tidak begitu konsepnya. Datang aja udah, saya datang ke rumah ada Buya, ada ibu saya cium tangannya, udah berangkat lagi. Itu termasuk ada dan rasa malu yang luar biasa. Kemudian sunnah pertama rasa malu. Yang kedua at-ta'attur, pakai minyak wangi. Kalau udah mandi jarang, minimal pakai minyak wangi Pak. Mohon maaf, maksudnya bukan menghina yang jarang mandi, bukan. Karena pernah saya dapat laporan itu, masjid dekat rumah saya itu disuruh wangi-wangian karena beberapa warga di sana jarang. Begitulah, aroma tubuhnya luar biasa bau dan itu mengganggu orang sholat. Kenapa Rasul pakai minyak wangi? Iya biar orang sebelahnya nyaman Pak. Coba kalau sebelahnya bau, bukan menghina orang yang jarang mandi, bukan. Ketika aromanya tidak sedap, maka itu akan mengganggu kanan kiri. Jika aromanya sedap, akan membuat nyaman kanan kiri. Kan repot Pak. Bapak sholat, saya pernah di Mesir. Mesir itu saking bebasnya Pak. Kadang norma-norma juga nggak ada. Tukang ayam Pak, saking taatnya sama Allah, itu baju masih ada titik-titik bulu ayam. Masuk masjid, kebetulan sholat sebelah saya Pak. Itu kan sholat nggak kebaca ayat, karena fokus menahan bau ayam. Tapi yang tidak bisa disalahkan karena beliau memenuhi panggilan Allah. Menghindari hal itu terjadi, pakai nih sunnah Nabi untuk pakai minyak wangi. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan ya jangan. Perempuan cuma boleh pakai minyak wangi ketika ada di rumah di depan suami. Kemudian asiwak. Saya buat siwak. Mana saya? Di antara sunnah Rasul itu ada juga siwak. Siwak cara makainya begini. Apa bagaimana Pak? Sunnah Nabi cara pakai siwak, 3 jari di atas, kelingking di bawah, ya, jempol di atas siwak. Jadi bahkan apa? Kalau kata guru saya Pak, orang yang pakai siwak, rajin pakai siwak, omongannya enak. Bukan masalah bau mulutnya enak, bukan, omongannya enak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tetangga yang bacotnya nyakitin hati, Pak, kasih siwak. Nggak usah didumelin lagi, nggak usah. Datang aja ke tukang herbal beliin siwak, kasih siwak. Di Mesir begitu Pak.
Jadi cara orang Mesir membungkam orang yang mulutnya nyakitin, Pak, itu pasti dia dikasih hadiah siwak. Nggak apa-apa, dicontoh ini. Besok kalau tetangga mulutnya nyakitin, kita datang ke rumahnya, saya ada hadiahnya apa, siwak. Apa tujuannya? Biar banyak bacot gitu. Tapi ya betul, hampir rata-rata ulama yang rajin bersiwak, kata-katanya enak didengar, tidak pernah menyakiti hati orang. Senyumnya lebar. Kenapa? Rajin siwak, senyum pasti lebar. Bahkan orang yang pakai siwak, orang lain pasti melihat dia kok ceria terus nih orang, tidak ada stres mukanya. Terus pakai siwak bebas, Pak, mau pakai gini apa terserah lah. Tapi kalau mengikuti sunnah tuh bentuknya jari 3 di atas, kelingking di bawah, habis itu pakai siwak. Pakai siwak sebelum sholat juga tidak apa-apa. Sebelum takbir pakai siwak. Kemudian terakhir an-nikah. Nah, di antara sunnah Nabi yang terakhir adalah nikah. Yang sudah nikah sekali, boleh nggak nikah 2 kali? Mau cepet banget. Ini mana cepet banget, Pak. Maksud saya, kalau sudah nikah sekali, istrinya meninggal, boleh nikah lagi. Tapi kalau sudah nikah sekali, istri pertama belum meninggal, jangan nikah lagi. Satu saja. Boleh nggak jomblo sampai meninggal? Boleh aja. Nggak usah khawatir untuk tidak menikah, karena konsep nikah tidak terputus hanya di dunia. Orang yang di dunia tidak menikah dan meninggal, kemudian dia beriman kepada Allah dan dia masuk surga, maka Allah akan nikahkan dia dengan perempuan beriman yang tidak menikah di dunia dan meninggal. Jadi nggak usah khawatir, bos. Ente kagak ada pacar, nggak usah khawatir, nggak ada jodoh, nggak usah khawatir. Tenang aja, meninggal jomblo nggak usah khawatir, ntar dikawinin sama Allah di surga. Saya punya murid umur 48 tahun belum kawin, stres. Nggak usah stres. Lu kan kagak kawin gara-gara lu juga sebenarnya. Kesalahan di dia juga, ngejar karir, akhirnya lu lupa buat nikah, mana perempuan lagi. Coba, ini perempuan gelarnya doktornya 3, pinternya luar biasa, ngejar karir. Laki mana yang mau ngawinin perempuan sepinter ini? Takut lah. Curhat sama kita, saya bilang nggak apa-apa, po, udah nggak apa-apa, nanti di surga dinikahin sama Allah. Saya lagi nyari juga buat dia, cuma ketika dapat tak mundur semua. Gara-gara 1 tahun aja, Pak, dia ngambil doktoral 2. Itu saking pinternya nih perempuan. Jadi kalau nggak nikah, ada ulama yang nggak nikah juga, Pak, sampai meninggal. Siapa? Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi nikah bukan karena nggak mau nikah, Pak. Imam Nawawi nggak nikah gara-gara sibuk nulis kitab, sibuk belajar. Lah orang sekarang kagak nikah, kerja kagak nikah gara-gara kelamaan nganggur. Nah, tapi insya Allah ustaz-ustaz muda masjid ini gampang jodoh, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya mari sama-sama kita latihan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama, latihanlah untuk memiliki rasa malu, yang mana rasa malu itu hadir dengan adab. Yang kedua, mulailah yang laki-laki niat pakai minyak wangi untuk mengikuti sunnah. Tapi juga jangan pakai minyak wangi yang baunya nyengat, Pak. Ada tuh minyak wangi apa? Nyong-nyong ya. Apa ya namanya? Pakai aja sedikit aja, pakai nggak apa-apa. Kalau sedikit aromanya enak. Tapi kalau udah pakai minyak wangi sampai bikin orang puyeng, jangan juga. Yang ketiga, siwak. Banyak kok dijual di toko-toko siwak. Yang keempat, nikah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan doa, adakah yang ingin bertanya, Pak? Yang mau bertanya, tafadhol.